Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deong Cekidot. Dan di video kali ini saya akan membahas dasar-dasar fotografi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu aperture dan kecepatan rana, dan sekarang saya akan bahas dasar fotografi tentang ISO atau ASA. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan kalian subscribe dulu karena di channel ini akan membahas tentang informasi dunia fotografi. ISO atau ASA memiliki peran yang sama penting seperti kecepatan aperture dan shutter mengenai efek pada pencahayaan. Sekarang mari kita belajar lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian meningkatkan ISO atau ASA. Di lingkungan rendah cahaya, kita bisa meningkatkan kecepatan shutter atau rana dengan meningkatkan ISO. Dan hal yang perlu kalian catat adalah yang pertama, dalam kisaran ISO normal, semakin rendah ISO, maka semakin tinggi kualitas gambarnya. Yang kedua, meningkatkan ISO memungkinkan kamera menetapkan shutter speed yang lebih cepat. Yang ketiga, noise terjadi pada ISO yang lebih tinggi. Jadi sederhananya, ISO adalah kemampuan sensor gambar dalam merabat cahaya. Pencahayaan ISO menentukan baik tidaknya sehelai gambar, tetapi ISO juga merupakan faktor besar dalam menentukan pencahayaan. Jika aperture adalah lebar sinar cahaya yang melintas dan kecepatan shutter adalah waktu yang diperlukan sinar cahaya untuk melintas, maka ISO gunanya untuk menjelaskan kemampuan sensor gambar dalam meraba cahaya. Semakin tinggi nilainya, semakin sensitif kamera terhadap cahaya. Bahkan dalam lingkungan gelap atau ketika mengambil gambar pemandangan malam, kita masih bisa mengambil gambar yang bagus dan cerah. Namun, kita harus berhati-hati dalam menggunakan ISO. Walaupun ISO merupakan fungsi yang berguna, tapi ISO juga memiliki kerugian. Semakin tinggi ISO yang kita gunakan, maka semakin banyak noise atau butiran yang dihasilkan. Ya, memang ada kamera dengan fitur pengurangan noise, tetapi sebagian besar fotografer akan tetap mencoba menggunakan ISO yang rendah. Biasanya tidak lebih dari ISO 400, tetapi bisa lebih tinggi tergantung tujuan fotografis dan kondisi pemotretan. Jadi penggunaan ISO dalam sebuah fotografi itu bisa mempengaruhi kualitas gambar. Jika kalian ingin mempunyai kualitas gambar yang baik, maka gunakanlah ISO serendah-rendahnya, tidak lebih dari ISO 400. Namun, jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menggunakan ISO rendah, kita bisa menggunakan ISO tinggi dengan pengaturan rana atau shutter speed yang diturunkan atau lebih rendah. Jadi pada intinya ketiga penjelasan yang sudah saya bahas, entah itu aperture, kecepatan rana atau shutter speed, dan ISO ini mempunyai fungsi yang saling terikat pada pengaturan kamera. Jadi tiga pengaturan ini sering disebut segitiga exposure. Nah, kuncinya bagi kalian para fotografer pemula, bagaimana cara menguasai segitiga exposure ini? Kuncinya adalah ada di ISO. ISO yang harus kalian gunakan tidak lebih dari ISO 400. Dengan demikian,
kalian sudah mempunyai patokan ISO dan tinggal merubah settingan shutter speed dan aperture atau bukaan pada lensa. Jadi pada intinya ketika kalian ingin menguasai segitiga exposure, kuncinya ada pada ISO. Dan di sini saya sudah menyiapkan sampel foto dari ISO terendah sampai ISO tertinggi. Jadi kita bisa membedakan bagaimana penggunaan ISO yang rendah dan penggunaan ISO yang tinggi itu bisa mempengaruhi kualitas dari gambar. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang ISO ini. Dan bagi kalian yang belum nonton part pertama sama part kedua, silahkan tonton di link yang satu ini. Oke, dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya agar bisa tahu tentang pengaturan dasar dari kamera. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret.